Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat Katolik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik adanya. Amin. Selamat berjumpa lagi bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dalam acara siaran. Dan pada hari ini saya sudah bersama Ibu Ignacia Morong SAG. Beliau adalah seorang guru agama Katolik pada salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Nunukan. Pada hari ini Ibu Is bisa kita sapa yang akan membawakan renungan dengan tema iman yang berbuah. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk dalam renungan yang dibawakan oleh Ibu Is. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Yulius. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendengar setia, pada pagi hari ini Injil yang saya kutip adalah Injil Lukas yang berjudul adalah Orang Lumpuh Disembuhkan. Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir di dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub. Mereka memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pendengar setia, pada hari ini judul yang akan saya bawakan sebagai permenungan kita pada pagi hari ini adalah iman yang berbuah. Bacaan Injil hari ini dikisahkan peran penting sekelompok orang yang membawa orang lumpuh untuk Yesus sembuhkan. Mereka berusaha keras supaya orang lumpuh itu memperoleh kesembuhan dan keselamatan. Iman sekelompok orang ini melahirkan keberanian. Mereka nekat melakukan apa saja agar orang lumpuh ini sembuh. Bukan karena kesembuhan, tetapi karena aksi mereka
menjadi sarana pernyataan diri kepada Allah. Ekspresi iman itu mendatangkan kekaguman dari orang yang menyaksikan. Itulah iman yang berbuah. Iman yang membuat orang sekitar semakin mengenal, kagum, dan percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya ketika melihat iman dan melihat usaha mereka, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu sembuh dan pergi memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Tuhan, Tuhan berkarya dan menyelamatkan semua orang. Dia mengenal setiap orang yang datang dan berharap kepadanya. Ia pun berani untuk menyembuhkan serta menyelamatkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Iman yang tumbuh di dalam hati setiap orang akan menyelamatkan mereka yang percaya kepada Tuhan. Hal yang kiranya menarik perhatian kita pada pagi hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh karena iman kepadanya. Iman yang ditunjukkan perbuatan-perbuatan nyata. Ia menyembuhkan fisik si lumpuh dengan daya sabdanya. Yesus juga menyembuhkan si lumpuh dengan rohaninya. Ada 3 poin yang diingatkan untuk kita semua pada pagi hari melalui bacaan yang telah kita dengarkan dalam Injil Lukas tadi. Pertama adalah belas kasih Allah melalui pertobatan. Pertobatan adalah pernyataan rahmat kasih yang bekerja dan kehadiran belas kasih Allah. Di sini tidak dimaksudkan untuk merendahkan si penerima, tetapi memberikan martabat sepantasnya kepada orang yang kita berikan. Dalam kadar yang berbeda, mungkin kita semua pernah mengalami sebagai anak yang hilang di dalam hidup kita pada saat kita terpuruk oleh berbagai masalah. Misalnya kita mengalami sakit, kita mengalami masalah pekerjaan di kantor, ataupun keuangan di dalam keluarga. Masalah keluarga kita yang menjadi sadar bahwa kita telah sekian lama meninggalkan Tuhan. Kita terlalu disibukkan oleh urusan kita sendiri dan kita lupa bergantung kepada Tuhan sebagai sang pemberi hidup kita. Poin yang kedua adalah mengampuni itu adalah menyembuhkan. Mengampuni merupakan jalan kesembuhan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita memahami bahwa menyimpan atau memelihara dendam, amarah, atau rasa kebencian terhadap sesama adalah perbuatan yang tidak selaras dengan sifat Tuhan, yaitu sebagai Maha Pengampun. Jika orang yang berulang kali menyakiti kita, pasti hati kita sering sakit, ataupun kita berulang kali memaafkannya namun menyakitkan kita, maka biasanya kita tidak mau memaafkan. Itu biasanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Biasa ada kata yang keluar dari hati kita ataupun dari ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang menyakitkan kita. Tidak ada maaf bagimu. Begitu sering kita katakan. Lalu bagaimana kita sebagai murid Tuhan? Bukannya Tuhan mengajarkan bahwa hal tentang memaafkan atau mengampuni harus jadi sikap hidup sebagai pengikut Tuhan. Maka sebagai orang beriman, kita diajak untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Poin yang ketiga adalah kasih tanpa batas. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Tuhan, kasih itu sesungguhnya sebagaimana kita memberi yang terbaik kepada orang lain. Kasih adalah suatu perasaan, tapi kasih itu beda dengan cinta. Kasih itu lebih bersifat rasa peduli, rasa simpati yang begitu besar dalam hidup seseorang kepada orang lain, tanpa meminta balasan atau imbalan atas apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Jadi sekalipun kita punya segala sesuatu atau dapat melakukan segala sesuatu yang dapat diterima oleh siapapun,
Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka tidak ada artinya sama sekali. Apalah artinya jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang duniawi yang melakukan hal yang sama. Ada waktu kita sukses, jangan merasa bangga lalu sombong pada diri sendiri. Tapi biarlah hati kita penuh dengan kerendahan hati, karena kasih itu tidak sombong. Pada waktu kita hidup dalam segala kemegahan dunia ini, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka tidak ada warna yang kita berikan kepada orang di sekitar kita. Dan yang seharusnya kasih dari surga yang kita memiliki 3 makna penting yang perlu kita jalani, yakni pertama, kasih menuntutnya adanya pengorbanan dari kita. Yang kedua, kasih menuntut adanya ketaatan. Yang ketiga adalah kasih menuntut adanya ketulusan. Ketiga unsur itu harus menjadi warna tersendiri dalam hidup kita. Pada waktu kita mengambil keputusan untuk merespon firman Tuhan, maka Tuhan hadir dan melakukan bagiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mengakhiri permenungan saya pada hari ini, ada sedikit kata-kata mutiara yang ingin saya bagikan menjadi bekal perjalanan kita, yakni tentang kasih. Kasih itu indah, kasih itu tidak cemburu, kasih itu menerima apa adanya dan memberi yang ada. Kasih itu komitmen sehingga seseorang yang mempunyai kasih tidak akan melupakan cintanya. Kasih itu murah hati, bukan murah cinta. Kasih itu rendah hati, bukan merendahkan cinta. Kasih itu mengampuni dan memaafkan. Dan kasih adalah cinta sejati karena berasal dari Tuhan. Sekian dan terima kasih. Baik Bu Is, terima kasih sudah membawa kita semua ke dalam suatu permenungan yang luar biasa. Tema renungan pagi hari ini yaitu iman yang berbuah. Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil dari permenungan yang sudah kita dengar bersama, bahwa buah dari iman itu mesti diwujudkan melalui tindakan kasih kepada sesama kita. Kemudian sebagai orang beriman juga, kita mesti mampu untuk membawa sesama kita lebih dekat atau lebih mengenal kepada Kristus Anak Allah. Kemudian sebagai orang yang beriman dan iman yang berbuah, kita harus mampu menjadi pelaku-pelaku kasih Allah, sehingga dengan demikian kita menjadi perpanjangan tangan Allah yang membawa sesama kita kepada keselamatan dimanapun kita berada dengan profesi atau panggilan hidup kita masing-masing. Baik, terima kasih Bu Is sudah membawa kita dalam renungan. Dan saya sebagai moderator Julius May, kami pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.